Ya tentu biang keringat ini karena peradangan pada kulit ya akibat penyumbatan di kelenjar keringat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulit gatal, gatal-gatal, merah-merah, ya bintil-bintil. Ya ini karena keluarnya keringat. Ataupun orang bilangnya ini biang keringat. Ya, karena memang disebabkan oleh keringat. Nah, kondisi ini itu bisa terjadi pada siapa saja, bukan hanya pada bayi, pada anak-anak, orang dewasa pun bisa ya terkena biang keringat. Nah, terkena biang keringat memang tidak berbahaya, tapi tentu mengganggu ya. Kita lagi enak-enak misalkan bekerja, tiba-tiba garuk-garuk punggung, ya gatel gitu ya, ataupun garuk-garuk leher, garuk-garuk perut karena biang keringat ini. Ya tentu ini sensasinya dia gatal. Kemudian bisa rasa panas ataupun rasa perih. Nah, karena biang keringat ini. Memang biang keringat ini paling gampang terkena pada bayi ataupun anak-anak. Ya karena memang kelenjar keringatnya itu belum sempurna. Ya bisa mengenai punggung dia, bisa mengenai dada, perut ataupun paha. Apa penyebab biang keringat? Ya tentu biang keringat ini karena peradangan pada kulit ya akibat penyumbatan di kelenjar keringat. Nah, ada beberapa faktor risiko ya yang bisa menyebabkan biang keringat ini. Misalkan kalau di kita kan iklimnya tropis ya, ataupun teman-teman sedang kepanasan ya karena ruangannya panas gitu ya, nggak ada kipas ataupun AC. Yang ketiga ya ini karena obesitas. Nah, jadi orang-orang yang gemuk, yang obes itu rentan ya terkena biang keringat. Kemudian bayi ataupun anak-anak karena memang belum berkembang dengan baik ya, belum sempurna kelenjar keringatnya. Berikutnya lagi misalkan karena aktivitas olahraga. Nah, jadi kalau seandainya kita berolahraga kan tentu kita akan berkeringat ya, mengeluarkan keringat. Ini juga faktor risiko. Dan yang terakhir kalau teman-teman sering tidur-tiduran, banyak tidur gitu ya. Ya, karena nanti punggung jadi lembab, badan jadi lembab, ya akhirnya mengganggu kelenjar keringat. Apa saja gejala biang keringat? Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya gejalanya apa saja. Tentu ada ruam kemerahan gitu ya, bintil-bintil, kemudian gatal, ya bisa mengenai bagian tubuh mana saja dan usia berapa saja. Tapi memang yang paling sering adalah pada bagian badan maupun pada bagian paha. Bagaimana pengobatan biang keringat? Meskipun nggak berbahaya, tetap harus diobati karena memang mengganggu ya. Nggak mungkin kan kita garuk-garuk, apalagi lagi bekerja, lagi di luar rumah, misalkan naik bus gitu ya. Ataupun lagi di mall, sibuk garuk-garuk badan. Nah, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang pertama itu teman-teman bisa cuci pakai sabun dan air mengalir. Ya bagian yang ruam, tapi kalau teman-teman sensitif terhadap sabun ya pakai air mengalir saja dan dilap sampai kering. Nah, yang kedua teman-teman bisa mengompres ya bagian yang ruam itu dengan air ya, ataupun menggunakan es batu ya, kurang lebih 10-15 menit saja ya. Es batunya dilapisin oleh kain ya, dengan kain. Nah, yang ketiga teman-teman ya kalau di rumah langsung mandi saja. Ya ini lebih enak ya dibandingkan hanya mencuci bagian yang ruam. Langsung mandi seluruh badan biar benar-benar fresh ya. Dan jangan lupa dikeringkan ya, jangan pakai baju dulu sebelum benar-benar kering. Yang keempat teman-teman hindari cuaca yang terlalu panas ya, ruangan yang panas supaya keringat itu nggak banyak keluar. Misalkan teman-teman ruangannya panas, pakai kipas portable ya kalau ada, ataupun ada kipas angin ruangan. Yang jelas teman-teman harus menghindari tempat ataupun ruangan yang panas. Yang kelima, teman-teman pakai pakaian itu jangan yang sempit-sempit, yang ketat-ketat ya. Kalau punya biang keringat, nanti malah nambah parah dia. Pakai yang longgar, biar ada sirkulasi udara, biar biang keringatnya membaik. Yang keenam, ya teman-teman bisa pakai lotion Calamine. Nah, ini banyak ya di apotik ataupun di toko obat ya, yang tulisannya lotion Calamine, mereknya bebas ya. Mungkin teman-teman sudah familiar lah, cuman nggak bisa saya sebut merek. Yang ketujuh, teman-teman bisa minum CTM ya, ini bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter. Tinggal bilang, Mbak mau beli CTM,
Nah, gitu ya, itu antihistamin biar menyembuhkan gatalnya. Dan yang terakhir, jangan lupa banyak minum air putih ya, karena kita berkeringat ya, dan juga biar kulit kita tetap lembab. Apa saja komplikasi biang keringat? Nah, memang ini bukan penyakit yang berbahaya, yang mematikan, tapi ini bisa bikin penyakit ya, penyakitnya infeksi, folikulitis ya, karena teman-teman garuk-garuk jadi lecet gitu ya, kulitnya jadi tambah merah. Bisa bikin teman-teman sulit tidur ya karena terganggu. Bisa teman-teman aktivitasnya kurang maksimal karena nggak nyaman ya di bagian punggung atau bagian perut atau bagian paha. Nah, kalau pada bayi ya tentu rewel ya, nangis-nangis karena memang nggak nyaman. Apa pencegahan biang keringat? Nah, untuk pencegahan teman-teman ya, ini bisa dilakukan dengan langkah yang pertama itu jangan pakai pakaian ketat. Gunakan pakaian yang longgar. Yang kedua, kalau seandainya berkeringat langsung dilap ya, jangan tunggu dia kering sendiri ya, karena ini bisa bikin nanti biang keringat. Yang ketiga, teman-teman banyak minum air putih ya, banyak minum air putih, cukupi kebutuhan air putih. Yang keempat, teman-teman kalau menggunakan sabun ya sebaiknya jangan yang pakai parfum ya, yang original saja ya, supaya nanti tidak menimbulkan kulit yang sensitif. Yang kelima, kalau aktivitas di luar ruangan ya pakai topi lah, pakai topi ya, jangan langsung terkena paparan matahari, ataupun kalau ruangannya panas ya itu ya pakai kipas tadi ya, kipas portable ya, itu akan lebih nyaman, ataupun menghindari ruangan yang panas-panas kalau teman-teman punya biang keringat. Nah, teman-teman, itu tadi sudah kita bahas ya seputar biang keringat ya. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.